Dokumentasi mohon dinyalakan beberapa menit kameranya. Sinyalnya kurang. Mbak Desti, Mas Binar, bisa dinyalain kamera beberapa menit, mau saya ambil. Mbak Nadia, Mas Krisna. Terima kasih. Mau dimatikan silahkan. Nah, baik, kalau gitu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kuliah kemarin ada pertanyaan? Belum ada, Bapak. Dari saya belum, Pak. Ada. Sudah dicoba? Ya, mungkin nanti kalau udah ada soalnya baru ya. Baik, kalau gitu kita akan mulai ya. Kita akan mulai dengan desain molekul enzim sebagai target ya. Enzim sebagai target penemuan obat ya. Jadi kalau kemarin reseptor, sekarang enzim ya. Nah, ini ada saya akan sharing pengalaman saya bagaimana saya mendesain obat di mana enzimnya sebagai target. Ini saya kasih judul pengembangan dan desain molekul obat alketika. Jadi, nah ini Ini webinarnya Prof. Daryono dari ITB ya. Saya ambil satu slide ya. Biasanya para pakar di Indonesia itu kalau ngomongin penemuan obat seperti ini ya, mengacu ke barat. Mengacu ke barat bahwa penemuan obat itu bla 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 bla. Kemudian terakhir itu kesimpulannya untuk menemukan obat
perlu biaya 5 kali APBN. Nah, luar biasa ya. Dan faktanya sampai sekarang ya, dengan jumlah mungkin sekitar 300-an ya prodi farmasi di Indonesia, itu belum ada ya industri dalam negeri yang bekerja sama dengan universitas gitu, itu yang menemukan obat. Ya. Dan saya yakin kalau seperti ini sampai kiamat kayaknya Indonesia nggak akan menemukan obat gitu ya. Kita lanjutkan. Ini juga webinar yang oleh Prof. Muhtaridi ya, yang pernah nulis buku bareng sama saya. Ini juga begitu ya, mengacu ke barat. Wah, bahwa penemuan obat itu bla 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 bla. Pokoknya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, ini juga kayaknya sumbernya sama, sangat mahal ya. Saya kok kalau boleh itu nggak setuju saya. Nggak setuju. Haruskah seperti itu? Nah, sehingga saya menawarkan apa yang namanya penemuan obat dengan kearifan lokal ya, local wisdom, drug design atau drug discovery and development with local wisdom. Dengan kearifan lokal. Apakah kita harus seperti itu? Nah, contohnya kemerdekaan kita ya. Kemerdekaan kita itu kalau kita nunggu ya protapnya bahwa merdeka itu harus punya senjata yang banyak, harus gini-gini. Oh, kita nggak akan merdeka. Kita nggak nunggu beli tank untuk bertempur gitu. Kapan kita merdeka ya? Yang penting niat, Bismillah, diridhoi Allah, bisa. Dengan bambu runcing dan senjata-senjata yang kita rebut, yang direbut oleh para pahlawan kita begitu. Saya ibaratkan penemuan obat itu perbandingannya antara negeri barat dan negara-negara maju ya dengan kita seharusnya itu seperti ini. Jadi kalau suatu pasar ya misalnya, kalau orang barat mau bikin bakso itu kiosnya dibeli semua ya. Jadi 20 kios di pasar misalnya dibeli semua supaya apa? Supaya nggak ada orang yang mau beli. Supaya nggak ada orang yang bisa jualan. Masalah yang dipakai satu kios yang 19 nganggur nggak masalah. Yang penting orang lain nggak bisa. Nah itu cara berat seperti itu dalam hal penemuan obat. Buktikan kan. Jadi misalnya ada gugus benzen di dalam molekul itu ada R1, R2, R3, R4 itu R-nya itu dipatenkan sehingga biayanya banyak. Mereka memang sudah lebih banyak uangnya dibanding kita. Dan Fakultas Farmasi juga punya sejarah ya, bekerja sama dengan Belanda di University itu yang sangat terkenal itu PGV0. Nah itu waktu itu zaman itu habis 3 miliar ya, berhasil dipatenkan di Amerika, di Eropa, Jepang ya. Sampai sekarang alhamdulillah belum jadi obat begitu. Nah begitu. Ini pendapat ya, pendapat. Mudah-mudahan kalau pendapat itu kan berhak ya. Saya berhak untuk tidak setuju begitu. Nah, kalau disimpulkan seperti ini ya. Step-stepnya itu ya ada 12 ya. Ini saya ambilkan dari Pak Muhtariji. Nah, wah kayaknya rumit banget begitu ya. Sehingga wah kita ibaratnya aduh kita nggak akan mampu deh gitu. Dan memang faktanya seperti itu sampai sekarang. Dan saya sudah pernah membuka beberapa universitas termasuk PTN BHMN ya seperti ITB, UGM, UNER. Ya, itu visi misinya ternyata nggak ada menemukan obat ya. Tapi mengelola. Jadi sudah benar kalau sampai sekarang nggak ada penemuan obat ya. Karena apa? Karena visi misinya itu mengelola ya. Jadi mengelola impor ya. Nah, jadi kita memang harus bermimpi dulu sebelum jadi kenyataan. Nah, saya mencoba untuk mengambil beberapa yang penting ya. Yang itu sudah saya praktekkan luar biasa. Penemuan obat ini terutama masalah dana ya. Dana. Kalau SDM saya yakin Indonesia ini sudah banyak. SDM-nya memenuhi gitu ya. Jadi saya kasih judul drug discovery with local wisdom. Yang pertama apa? Kita nggak usah karena saya sering ikut pelatihan paten. Jadi yang pertama kita pakai state of the art. Ya. Jadi kita harus mencari lead compound ya. Jadi senyawa pemandu. Senyawa pemandu itu harus kita cari ya. Dan itu insya Allah pasti punya kekurangan ya. Nah, sehingga kita bisa menemukan suatu molekul baru yang lebih unggul dari yang ada. Ya. Nah, jadi yang saya pengalaman saya selama jadi saya masuk ke farmasi ini tahun 79 itu saya sudah mulai itu pada dosis besar punya efek hepatotoksik ya meskipun nggak sekali makan langsung hatinya rusak enggak tapi ada juga beberapa kasus yang tidak tahan ya. Nah, jadi ternyata paracetamol itu kalau dosisnya berlebih
atau pemakaian jangka panjang, atau dimakan bersama obat-obat yang sama-sama membutuhkan glutathione transferase, suatu enzim. Itu nanti metabolitnya yang namanya NAPQI itu nanti nggak kebagian enzim berinteraksi dengan sel hepat sehingga sel hepatnya rusak. Itu ada beberapa kasus, sayangnya belum ada yang meneliti. Ya, itu bagus untuk diteliti sebenarnya. Sampai sejauh mana sih kerusakan hati karena paracetamol? Laris banget ya. Bahkan sampai sekarang itu paracetamol itu jadi pundi-pundi amal, pundi-pundi pemasukan industri farmasi di seluruh dunia. Ya. Nah, saya mempunyai pemikiran yang berbeda dengan yang lain. Kenapa? Nah, saya ingin menggantikan paracetamol. Nah, dan itu bukan tanpa dibully ya, bahkan pernah ramai dibully saya. Pak Hari itu paracetamol ngapain? Udah paracetamol gitu ya. Dan itu memang luar biasa ya. Tidak gampang. Kenapa? Karena itu sudah istilahnya ya sudah jadi pemasukannya orang banyak gitu ya. Jadi musuh saya banyak gitu ya. Nah, kemudian kita akan in silico dulu. Diprediksi keunggulannya itu apa? Nah, baru saya sintesis ya. Kemudian pembuktian, kita buktikan dengan uji in vivo. Ya, saya patenkan ya. Nah, ini yang masih menjadi PR, uji preklinik yang lengkap untuk obat baru. Nah, nggak gampang memang. Kemudian kalau sudah, itu nanti akan kita lanjutkan dengan desain industri. Ya, kita membuat sintesis itu kan di lab. Bagaimana di industri? Ya, dan alhamdulillah obat temuan saya itu sudah ada yang mendesain industri ya, Profesor Wahyudi dari Teknik Kimia ya. Nah, kemudian ada uji klinik fase 1, 2, 3, kemudian registrasi. Nah, ternyata untuk obat baru karena di Indonesia itu belum pernah ada. Itu saya menunggu bertahun-tahun untuk memperoleh jawaban. Ya, termasuk saya bertanya kemana-mana, ke Balai POM, ke mana-mana gitu ya. Kalau saya punya obat baru, daftarnya di mana? Ternyata Balai POM juga nggak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Nggak tahu, mungkin ke Kementerian Kesehatan katanya. Ya, jadi akhirnya saya baru beberapa bulan atau tahun kemarin kalau nggak salah dapat jawaban dari adik kelas yang pernah jadi komisaris Kimia Farma ya. Ternyata berbeda. Kalau obat baru itu kita harus punya industri dulu, daftar industrinya dulu yang memenuhi CPOB. Ya. Beda dengan obat lama. Kalau obat lama kita jadi memang belum ada yang obat baru. Sehingga terus akhirnya saya dengar-dengar kira-kira ada enggak industri farmasi yang punya ini, yang sudah pernah membuat bahan baku obat istilahnya. Ternyata Kimia Farma berpengalaman. Tapi obatnya obat yang sudah lama, artinya lisensi begitu ya. Misalnya simvastatin, itu pembuatan molekulnya itu dilakukan oleh Kimia Farma. Tapi kan dapat lisensi dari sana. Nah, saya pengennya obat baru. Nah, secara singkat akhirnya saya terhubung sama direktur Kimia Farma dan beliau tertarik ternyata ya. Tertarik bahwa bisa Pak Hari kita kerjasama. Jadi udah lama banget gitu ya, udah berbulan-bulan baru kemarin akhirnya perjanjian kerjasamanya itu baru direvisi, baru mau dibuat karena draftnya itu harus sama-sama disetujui begitu. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Nah, saya akan bicara tentang latar belakangnya apa, yaitu state of the art. State of the art ini adalah konsep yang digunakan dalam proses menilai dan menegaskan langkah baru dan inventif, dan merupakan sinonim dari ungkapan prior art. Kata-katanya susah difahami ya. Tapi kalau kita beri contoh, itu nanti insya Allah akan mudah difahami. Slide selanjutnya. Nah, saya yakin yang ini mudah difahami, yaitu pipet. Kita mungkin pernah menggunakan pipet, ya, pipet yang lurus ini ya. Nah, ini yang dimaksud dengan prior art. Jadi sesuatu yang sudah ada tapi punya kekurangan. Kekurangannya apa ini? Dia lurus kalau dipakai oleh orang yang sakit itu agak kesusahan ya. Kalau dilipat gitu nanti airnya nggak bisa kesedot ya, karena mampet kan. Nah, sehingga si punya ide ini dibuatlah cincin-cincin ya. Di sini dibuat cincin-cincin sehingga bisa ditekuk. Nah, jadi ini prior art, sesuatu yang punya kekurangan kita perbaiki jadilah invensi dan inovasi ya. Jadi invensi itu penemuan, inovasi itu sesuatu yang baru dari yang ada. Begitu.
Yang berikutnya reach-rating. Reach-rating ini itu mungkin ada yang pakai atau apa di rumah ada reach-rating supaya bisa Anda periksa mereknya merek apa. Nah, jadi ini bisa kalau merek selain JKK ini bisa melorot ya. Nah, saya ingat waktu SMA itu ada guru yang ngajar gitu, ratingnya terbuka ya. Itu siswi itu kan biasanya duduk di depan, ada cekikian gitu ya. Akhirnya guru nanya, ada apa sih pada ketawa? Maaf Pak, rating Bapak kebuka ya. Oh iya ya, jadi ya gitu ya. Nah kemudian JKK ini punya ide bagaimana supaya nggak melorot. Nah itu dikasih cenilan. Jadi ini kalau kita buka itu nanti ada apa cenilannya ya, bisa diklik masuk ke lubang ini sehingga nggak bisa melorot. Nah kemudian saya menggunakan untuk obat paracetamol. Paracetamol itu apa sih? Kekurangannya ya, yaitu tadi hepatotoksik. Karena dia apa? Dianggap belum istilahnya belum urgent gitu ya. Karena apa? Karena dia hepatotoksiknya itu terjadi kalau pemakaian dosis tinggi atau jangka lama atau bersama molekul atau obat yang memerlukan enzim glutathione transferase ya. Nah, sehingga apa? Sehingga tapi ini juga sudah diusahakan ya. Kenapa kok paracetamol berjaya? Karena ternyata beberapa penelitian itu pengen mengganti paracetamol. Hasilnya apa? Dimodifikasi menjadi obat yang lebih poten. Banyak itu ya. Tapi apa? Tetapi ternyata lebih toksik. Nah, sehingga akhirnya lelah gitu kan. Balik lagi lah kalau gitu paracetamol aja lah gitu. Nah, sehingga dari saya masuk itu saya kepikiran, saya pengen menemukan molekul yang sama ya. Jadi saya itu hanya bercita-cita menemukan molekul yang sama dengan paracetamol khasiatnya, tetapi tidak merusak hati. Nah begitu ceritanya gitu. Nah sehingga saya sampai lulus ya, sampai lulus S1 itu saya belum berhasil ya, belum berhasil karena ilmunya juga masih terbatas ya S1 sehingga apa? Ternyata saya di Ikatan Dinas saya ditempatkan di Fakultas Kedokteran. Jadi basic saya penemuan obat kimia medicine itu hilang ya. Saya akhirnya ditempatkan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas untuk ngajarin koas bagaimana cara menulis resep. Bayangin, saya yang biasa dengan struktur kimia, saya disuruh mengajar koas penulisan resep. Apakah saya nggak bisa? Bisa, tapi kan nggak sesuai dengan cita-cita saya ya. Nah, jadi cukup lama ya saya berpisah dengan struktur kimia ya. Sampai suatu saat saya bisa pindah ke lab farmakologi. Nah, di lab farmakologi saya balas dendam ngajarin tentang antibiotik. Biasanya kalau di kedokteran kalau antibiotik ya sekedarnya strukturnya. Itu saya strukturnya saya tampilkan ya sehingga ada juga beberapa yang komplainnya kok jadi susah gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini hepatotoksik. Hepatotoksik itu kenapa sih kok paracetamol hepatotoksik? Nah, ini harus tahu karena orang farmasi kalau nggak tahu ini sangat terkenal soalnya ya. Jadi karena metabolitnya yang namanya NAPQI ya. NAPQI N-acetyl paraquinonimin ya ini. Jadi dengan adanya enzim sitokrom P452E1 itu dimetabolisme menjadi ini. Nah, mudah-mudahan bisa difahami kenapa? Karena waktu zaman saya itu metabolisme obat itu 1 SKS. Belajar bagaimana obat dalam tubuh dimetabolisme itu 1 SKS. Sekarang terakhir itu 1 kali pertemuan dibagi banyak gitu ya. Jadi 1 pertemuan itu kan 100 menit. Itu metabolisme obatnya dapat berapa menit? Nggak sampai 50 menit ya. Nah, sekarang malah kelihatannya dihapus ya. Ya mungkin di farmakologi udah dapat, tapi kan kita orang kimia kan kalau di farmakologi mungkin tidak sedetail kalau di kimia medisinal ya. Jadi kimia medisinal dan farmakokimia itu kita dulu punya 10 SKS, kemudian dipotong-potong, farmakokimia 5 SKS dihanguskan ya. Tinggal kimia medisinal 5 SKS ada praktikumnya. Sekarang yang ada praktikumnya 3 SKS dihanguskan, tinggal 2 SKS. Jadi sangat-sangat miskin dengan kimia medisinal. Padahal kimia medisinal itu identitas farmasi ya. Jadi kita ya saya ingat nasihat almarhum Prof. Umar Amri ini mantan ketua LIPI 2 kali.
Anda kalau mau jadi farmasi yang sejati, pakailah bahasa farmasi. Apa itu? Bahasa kimia. Jangan pakai bahasa kedokteran, farmakologi. Anda kalah. Anda belajar farmakologi lebih sedikit jamnya dibanding kedokteran, ya. Contohnya, Anda mau bicara apa sama dokter tentang farmakologi obat? Ya. Amoksisilin misalnya, Anda mau belajar dosis, kalah. Ya. Ya udah praktek, lebih hafal. Gitu. Mau belajar apa? Interaksi obat, kalah. Mau belajar efek samping, kalah. Ya. Apalagi? Ya, untuk kuman apa, kalah. Ya. Nah, tapi kalau Anda belajar pakai bahasa kimia, kenapa amoksisilin kok tahan asam misalnya? Kenapa amoksisilin kok tahan enzim? Nah, itu bedanya farmasi. Baru Anda punya identitas. Beliau katanya seperti itu, ya. Nah, ini lanjutannya seperti ini mekanismenya, ya. Sehingga apa? Sehingga napkin tadi berinteraksi dengan sel hepar di sini, ya. Yang saya kasih tanda ini adalah tempat atau gugus, ya, atau atom di mana berinteraksi dengan sel hepar. Nah, sel hepar itu biasanya positif. Tadi kalau kita lihat posisi di sini, ya, yang di sini tadi ini kalau terjadi delokalisasi ke sini, kemudian ke sini, maka di sini ini positif, ya, positif. Nah, sel heparnya negatif, positif sama negatif akhirnya jadi ikatan kovalen yang tidak bisa balik. Itu yang menyebabkan hepatotoksik. Nah, sehingga ide saya seperti ini, ya. Jadi ada, kalau kita belajar kimia medicinal, ada istilah yang namanya isoster. Iso itu sama, ster itu sterik, ya. Jadi di dalam ruang itu sama, atau realnya gini, isoster itu sterik, ya. Jadi jumlah elektron terluar itu sama. Jadi misalnya CH3, C-nya elektron terluarnya 4, ya, hanya 1 kali 3, 7. NH2, N-nya itu elektron terluar 5, ya, hanya 1 kali 2, 7. Nah, jadi saya punya ide begini. Ini tadi struktur paracetamol. Kalau CH3 saya ganti NH2, isoster, ya, maka efeknya akan sama persis, ya. Jadi untuk analgetik antipiritik, gitu, ya, sama persis. Apa yang membedakan? Nah, ini yang membedakan adalah kalau paracetamol ini tadi terjadi delokalisasi elektron, ngambil elektron dari inti bensin sehingga di sini positif tadi. Kalau yang desain saya ini bedanya apa? Ini kalau terjadi delokalisasi elektron, maka dia akan mengambil, ini kan N ini ada pasangan elektron, ya, di sini yang tidak saya tulis. Sepasang elektron, di sini sepasang elektron. Kalau di sini ngambilnya hanya 1, ya. Sehingga kalau ibaratkan ngambilnya di sini 10 elektron, dia akan mengambil di bensin juga. Nah, sehingga di sini tadi kekurangan 10 elektron. Kalau saya ganti isosternya jadi simetris, ini akan imbang, ya. Jadi yang tadinya 10 diambil dari sini ibaratnya, sekarang diambilnya dari kanan kiri sehingga 55. Nah, sehingga di sini akan terjadi positifnya berkurang, ya. Karena tadi diambil 10, sekarang diambil 5. Nah, itu teorinya seperti itu. Nah, setelah dihitung dengan komputasi, ya, ternyata kerapatan elektronnya berbeda, ya. Di paracetamol itu minus 0,107, ternyata di sini minus 0,110. Ya. Nah, tapi ini sebelumnya, ya, sebelumnya. Nah, ternyata apa? Ternyata di sini jadi dari teori itu ini lebih aman, ya, tidak hepatotoksik atau kurang hepatotoksik. Tetapi apa yang terjadi setelah saya sintesis jadinya seperti ini, ya. Yang waktu itu saya kasih kode HP 2009, yang sekarang saya namain ARG3. Nah, kenapa? Ternyata di sini kalau kita lihat itu kerapatan elektronnya tetap, ya, sama, artinya apa? Minus 110, gitu, ya. Lebih negatif dibanding yang paracetamol, ya. Karena makin negatif makin bagus kalau di sini, makin positif makin hepatotoksik. Nah, penelitian yang lain itu di sini makin positif, ya, sehingga lebih manjur dari paracetamol tapi lebih hepatotoksik, gitu. Nah, jadi ini akhirnya saya buktikan, ya, bahwa
Kalau saya masih ingat dananya hanya 19,5 juta. Bisa dibuktikan bahwa ini lebih bagus, ya, lebih poten, kemudian juga kurang hepatotoksik. Nah, tapi saya kan jadi mikir ya, ide saya kan ini ya, terus ini ide siapa? Ini kan kiriman Tuhan ya, kiriman Allah. Nah, sehingga saya ini sebenarnya bukan temuan saya ini. Yang saya kan hanya mau buat yang sama, tapi ternyata kok hasilnya menjadi lebih poten, kemudian kurang hepatotoksik. Tapi kalau saya penemunya saya tulis Allah Tuhan gitu kayaknya malah nggak diterima ya. Kayaknya Pak Hari ini agak kurang satu on gitu ya. Akhirnya apa ya, istighfar saya penemunya saya gitu ya. Tapi lama-lama kok saya nggak enak ya. Nggak enak sama Allah gitu ya. Yang tadinya saya kasih kode HP 2009, sekarang saya ganti namanya menjadi Al-Ketika. Jadi Al itu bahasa Ibrani Tuhan, Ketika itu maksudnya analgetik antipiretik. Nah, sehingga Al-Ketika. Waktu pakai nama HP 2009 ini subjektif sekali ya. Orang alergi ya. Alergi kenapa? Kok egois banget ya. Nah, sehingga kalau sekarang ini sudah nggak kelihatan ya. Sudah nggak kelihatan kalau saya yang peneliti. Ya, jadi yang kelihatannya adalah Al ya, Al ketika. Analgetik antipiretik kiriman Tuhan gitu, kiriman Allah gitu. Nah, alhamdulillah akhirnya setelah saya ganti nama itu alerginya kurang sehingga alhamdulillah Kimia Farma tertarik untuk membuat. Tapi itu masih panjang ya, karena itu tadi. Tapi saya yakin tidak semahal itu teori tadi. 5 kali ABPN. Kalau penemuan obat 5 kali ABPN, ya siapa yang mau? Industri mana yang mau di Indonesia? Ya, kayaknya nggak ada ya sampai kiamat. Nah, jadi ini setelah dihitung. Nah, kemudian setelah saya menemukan ini, setelah dikirim Al-Ketika, terus saya punya ide, bagaimana kalau ini saya tambahin di bensin? Oh, ternyata muatannya negatifnya lebih negatif lagi, lebih aman lagi, ya, lebih aman lagi. Sehingga apa? Sehingga saya patenkan ini, saya kasih nama MH 2011. Ini sebenarnya sudah disetujui patennya, tapi udah hampir setahun untuk bikin sertifikat nggak jadi ya. Itulah Indonesia. Jadi lama banget ya. Tapi yang saya unggulkan adalah RG3. Kenapa nggak MH 2011? Karena ini biayanya lebih mahal ya. Ini 4 aminonaftol ini lebih mahal. Dulu itu 5 gram, mungkin sekarang bisa 5 juta ya 5 gram. Kalau yang para aminofenol ini kan dulu masih 900.000 ya, tapi sekarang mungkin naik juga karena rupiah anjlok. Nah, kemudian dari situ saya menggunakan yang namanya tadi yang kita bahas kemarin ya, CADD, yaitu khususnya SBDD, Structure Based Drug Design ya, dengan aplikasinya molecular docking. Jadi ceritanya KIS tahun 2005 dan Chandra sekarang tahun 2002 itu meneliti bahwa menyimpulkan paracetamol bekerja dengan menginhibisi COX-3, suatu varian COX-1 ya, suatu varian COX-1. Nah, ternyata tahun 2008 ya itu ditolak sama HIN. Ya. Dia membuktikan bahwa paracetamol bekerja secara selektif melalui inhibisi COX-2 ya. Penelitiannya in vivo pada manusia. Jadi saya menggunakan datanya HIN bahwa inhibisinya inhibisi enzim COX-2. Nah, kembali ke topik kita, jadi sebagai target itu adalah enzim siklooksigenase 2. Nah, kemudian didukung sama Quraishi. Quraishi tahun 2011 memperkuat penelitian HIN, dia mendokengkan ya paracetamol terhadap ketiga enzim tadi. Ternyata hasilnya apa? Dengan software tertentu mereka, itu ternyata memang kalau ada 3 enzim ini, itu paracetamol nempel di COX-2. Ditandai dengan skor docking yang paling stabil. Begitu ya. Baru dia ke COX-1 dan COX-3 begitu. Nah, sehingga saya pakai pedoman ini dalam mendesain obat saya begitu ya. Jadi caranya yaitu paracetamol kita dockingkan dengan COX-2, kemudian desain saya dockingkan juga dengan software plan tadi ya. Jadi software untuk docking itu banyak sekali, kita bisa memilih ya, bisa memilih. Dan saya sudah membuktikan bahwa software itu bagus ya. Kenapa? Karena dua-duanya fleksibel ya. Antara protein dan ligan itu dua-duanya fleksibel. Itu yang berbayar itu gold ya, gold. Itu sebaik gold ya. Bahkan untuk reseptor tertentu lebih baik plan ya. Nah, kalau yang kita punya
kita punya lisensi MOE itu kalau nggak salah sekarang setahun 40 juta itu proteinnya rigid, ya rigid kaku begitu. Yang bergerak adalah ligannya. Ya, jadi tapi MOE kenapa kok mahal? Karena dia banyak fiturnya ya, banyak fitur ya banyak. Nah, jadi ini desain molekul Argentika dan turunannya. Kita memakai biasanya Liquid sama Paimol ininya, interaksi untuk memvisualisasi bagaimana berinteraksi antara Argentika itu dengan enzim siklooksidinase 2. Nah, sehingga langkahnya adalah kita validasi ya. Jadi dengan Marvin kita preparasi protein dan replikan ya. Untuk validasi ini ada dua, yaitu efeknya terhadap enzim siklooksidinase 2 dan terhadap metabolisme tadi ya. Jadi ini bisa untuk memprediksi potensi, tapi juga untuk memprediksi efek sampingnya. Tapi skornya harus kebalikan. Kalau untuk potensi makin minus makin stabil kompleks obat reseptor, berarti makin poten. Kalau untuk efek samping makin minus makin stabil ya, artinya makin di metabolisme sama enzim penyebab hematotoksik ya. Sehingga kalau makin minus makin toksik ya, makin hepatotoksik. Nah, ini kita enzimnya yang luar ini adalah enzim. Kemudian yang di dalamnya ini SC58 ya, inhibitornya yang ada di PDB. Kalau kemarin itu kan hidroksitamoxifen. Kalau ini SC58. Kemudian kita validasi, ya, kita hitung. Ternyata di bawah 2 angstrom valid, bisa kita lanjut. Kemudian kita bandingkan ya. Kita bandingkan hasil talking Algetika dan MH2011 dengan paracetamol. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ligan aktifnya -71 SC58 tadi, atau ada yang nyebut S58. Sama itu ya, S58 atau SC58. Kemudian paracetamolnya -67, Algetikanya -85 dan MH-nya -9. Dan ini nah ini paracetamol di sini -67 kurang stabil dibanding ligan aktif. Tetapi karena ini sudah jadi obat ya, dan sudah terbukti khasiatnya, makanya di sini perlunya kita kalau docking itu pakai referen eksternal. Kalau ini kan internal ya, yang nempel di PDB. Nah, gunanya apa? Kalau kita pakai paracetamol gini misalnya ya, sebagai pembanding eksternal, kalau kita punya skor -69, nah berarti kita bisa mengklaim -69 lebih stabil dibanding -67. Berarti berpotensi. Kalau nggak ada paracetamol, kita punya skor -69 misalnya, ini obat baru misalnya, -69 kan kalah stabilnya dibanding SC58. Nah, sehingga kita susah mengklaim. Itu gunanya referensi eksternal ya, supaya kita bisa mengklaim obat saya lebih bagus. Nah, kebetulan Algetika dan MH2011 ini bisa melampaui paracetamol maupun ligan aktif begitu. Nah, ini beberapa tampilan interaksi obat reseptor dengan software ya. Softwarenya untuk tampilannya juga banyak ya. Jadi kita bebas memilih ya sesuai dengan peneliti ya. Nah, jadi di sini kalau saya langsung hubungkan dengan saya hubungkan dengan Paimol itu nanti jadi 3 dimensi. Ini yang MH2011 ya. Nah, kemudian kita prediksi hepatotoksiknya. Hepatotoksiknya dengan kebetulan ada kodenya di PDB yaitu 3E6I PDB ya. Nah, jadi tadi udah ya kenapa hepatotoksik tadi. Kebetulan ada enzimnya yaitu 3E6I. Nah, ini 3E6I kita validasi ya. Ini di sini disebutkan bahwa
bertanggung jawab enzim ini tentang hepatotoksiknya paracetamol. Nah, kemudian kita validasi di bawah 2 dan kita dokengkan juga. Nah, ternyata paracetamol minus 61, alketika dan MA 2011 minus 55. Artinya kurang stabil, kurang disukai sama enzim pemetabolisme yang bertanggung jawab terhadap NAPI, ya, hepatotoksik begitu. Nah, sehingga di sini diprediksi bahwa selain lebih poten tadi, ini lebih aman, ya, molekul intensif tadi lebih aman. Nah, kebetulan ini saya jadikan disertasi saya, ya. Saya cukup lama ngambil S3, 6,5 tahun. Kenapa? Karena awalnya saya tidak boleh mengajukan ide saya, ya. Saya melaksanakan idenya almarhum Prof. Suparjan, ya. Di sini alketika ini katanya, udah musimnya musim anti kanker katanya. Jadi saya dikasih judul anti kanker, suruh nyintesis, ya. Selama 4 tahun saya nyintesis itu enggak jadi. Jadinya apa? Jadi yang lain, ya. Saya kasih ke mahasiswa datanya gitu, ya. Kalau untuk anak S1 enggak apa-apa, ya. Bikin aja di B itu enggak apa-apa, yang penting bisa jelaskan. Dan mereka 5 orang, saya dapat dana 50 juta, saya kasih mereka datanya dapat A semua, cum laude semua gitu. Yang tahun kedua juga gitu, ya. Jadi yang lain juga, ya. Ngajak mahasiswa 4 kalau nggak salah. Saya kasih datanya, mereka maksudnya kita bagi-bagi gitu, ya. Jadi nasihatnya almarhum Prof. Suparjan, kalau dapat uang jangan dimakan sendiri, bagi-bagi sama anak S1 gitu, ya. Nah, jadi ibaratnya kalau saya mau bikin tempe yang bagus itu, anak S1 saya kasih pengaruh kedelai terhadap tempe, pengaruh ragi terhadap tempe gitu, ya, potong-potong gitu. Mereka dapat data dan lulus A, cum laude semua, ya. Tahun kedua saya belum dapat apa-apa, ya, sampai akhirnya saya nunggu, ya. Saya nunggu Prof. Suparjan itu pensiun. Nah, akhirnya beliau pensiun, saya ganti pembimbing Prof. Umar. Saya mengajukan usul ide saya. Alhamdulillah beliau berlapang dada menerima, sehingga dengan beliau ini mungkin sekitar 2 tahun, ya, selesai, karena saya juga bergerilya dengan ide saya. Nah, ini hasil skodoking. Kemudian akan kita buktikan, kita konfirmasi dengan uji in vivo tentang ED50 yang berkaitan dengan potensi dan efek sampingnya hepatotoksik. Ini ngajak mahasiswa juga. Nah, ini jadi paracetamol itu ternyata hasilnya dengan hewan coba itu 91 kg per berat badan, ED50-nya itu 91. Alketika 58, MH 10. Jadi makin kecil skodoking itu makin minus, ya, makin minus skodoking, makin stabil, ED50-nya makin kecil, artinya makin poten. Dan kalau kita hubungkan dengan asam amino yang berinteraksi dari enzim tersebut itu sangat logis, ya. Jadi yang paracetamol itu di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 asam amino yang bertanggung jawab untuk megangin paracetamol tadi, ya. Ya, jadi sebagai inhibitor. Kalau yang alketika itu ada 10. Ya, 10 itu yang 8 di paracetamol ada semua di sini. Nah, kalau MH ini 12, ya. Dan di sini ada yang namanya serin 530. Di paracetamol nggak ada. Serin 530 ini ada yang menyebut fingerprint, ya. Fingerprint untuk analgetik begitu, atau antiinflamasi. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini sangat logis ada hubungan antara uji in vivo dengan in silico, dengan doping. Tapi ini aliran yang satunya, ya. Yang satunya alirannya adalah nggak mau, ya. Saya pernah nawarin kolega gitu, kita dokingan dulu. Enggak Pak Hari, saya nggak suka doking. Kenapa? Nah, dokingnya A, hasilnya B, in vivo-nya B katanya. Nah, ya sudah, kita nggak bisa maksa, ya. Itu kan pengalaman dia. Kita nggak bisa memaksa orang lain pengalamannya seperti kita, ya. Karena beliau pengalaman seperti itu, ya beliau nggak percaya dengan doking. Nah, itu ya sah-sah saja gitu.
Tapi dunia membuktikan dengan dongeng itu menemukan lapatinib ya, yang hanya perlu 5-10 tahun ya, dibandingkan dengan permuaan taksol dengan tanpa komputasi itu butuh waktu 40-50 tahun. Jadi kalau zaman dulu itu ganti molekul itu bertahun-tahun itu ya. Kalau sekarang sudah ada software gini ya, itu lebih mudah ya. Jadi waktu saya masuk ke sini tahun 79 itu kalau mau menemukan obat susah sekali, belum ada softwarenya di Indonesia ya. Di dunia mungkin udah ada. Di Indonesia itu pertama harus molekulnya baru, kemudian diuji satu-satu ya itu banyak waktu yang tersita dan banyak biaya. Kalau sekarang kan enggak kita. Sebelum saya sintesis, kita desain dulu, kita uji in silico dengan dongeng ya. Nah, bahkan dongeng ini juga membantu ada ilmu namanya bioetika ya. Itu almarhum Prof. Umar ya, mantan ketua LIPI itu pernah jadi ketua bioetika di dunia. Apa itu bioetika? Bioetika itu membahas tentang etika-etika, bagaimana kita memperlakukan hewan gitu ya. Jadi kalau kita pikirkan kita itu sadis ya. Ada mencit ya, kemudian kita meneliti anti kanker, kemudian mencitnya atau tikus kita buat kanker juga. Kalau dia bisa ngomong itu kan dia menjerit-jerit. Ya kan? Kemudian yang hewan lain juga demikian. Bahkan kuman katanya, kuman. Kuman itu kita kalau orang-orang bioetika itu membahas itu bagaimana sih kita bunuhin kuman dosa nggak kita bunuhin kuman itu ya. Jadi makanya ada keseimbangan. Jadi kalau kumannya ya sebatas ganggu kita gatal gitu ya udah nggak usah diobati gitu ya, bisa kita garuk gitu. Tapi kalau sudah menyiksa kita ya baru kita bunuh ya. Jadi seperti itu. Nah dengan adanya molekuler dongeng ini adalah mengurangi siksaan-siksaan terhadap hewan juga. Ya, jadi misalnya kalau ini karena masih penelitian kita buktikan ya, menurut uji in silico atau dongeng kan dosis skor dongengnya kan lebih bagus. Kemudian kita buktikan ya dengan hewan coba, akhirnya ketemu ya, oh ternyata lebih kecil ED50 dibanding paracetamol kan begitu. Tapi untuk kedepannya harusnya nggak usah lagi ini. ED50 dicari dengan pembunuhan binatang begitu ya. Nah, ada beberapa video yang saya simpan itu ya waktu Prof. Umar presentasi di angkringan apa namanya terkenal di YouTube ya. Nah, kemudian bagaimana cara mensintesisnya ya. Jadi mudah-mudahan para peserta ini sudah punya ilmu ini ya, desain sintesis ya. Jadi ada desain obat, ada desain sintesis. Kalau desain sintesis itu kita sudah punya struktur ya. Dari desain obat tadi kita sudah punya struktur, kemudian bagaimana membuatnya. Nah, itu yang disebut desain sintesis. Jadi melalui diskoneksi ya. Diskoneksi, langkah mundur ya. Jadi ini bisa kita potong di sini menjadi ini ya. Sehingga nanti kita ketemu starting materialnya ya. Yaitu starting materialnya para aminofenol dan urea ya. Nah, jadi dan urea. Nah, sehingga kita lanjutkan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan sebenarnya. Bisa pakai urea, bisa pakai etil karbon klorida, bisa pakai fosgen, bisa pakai etil karbonat. Saya memilih urea ya, starting materialnya. Nah, jadi reaksinya seperti ini ya. Paraminofenol, kemudian ini urea ya. Akan menjadi ini ya. Dan ini waktu pertama kali kan nggak sengaja, kita kan mau bikin ini para hidroksivenil urea, ini NH2 sampai sini. Itu randomnya 8,5%. Kemudian kita optimasi dapat dana 10 juta menjadi 99%. Nah, jadi ini juga penggunaan komputasi untuk optimasi randomen ya. Jadi kalau jadi di sini juga saya menemukan bahwa kalau kita mau membuat suatu obat itu kita lihat
katalisatornya apa? Selama katalisatornya asam atau basa, itu kita bisa komputasi, bisa kita prediksi. Nah, bayangin kalau tadi bahan saya tadi ada yang 5 gram 5 juta, kalau kita misalnya mau mencari pH, kemudian kita coba pH 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Itu kan nanti sayang kan, bahannya mahal. Jadi kita komputasi dulu. Dan setelah saya buktikan ternyata bisa dengan komputasi. Kita harus tahu mekanisme reaksinya dulu. Nah, jadi mekanisme reaksinya dulu bahwa kita itu ternyata memerlukan para aminofenol yang larut ya, yang terprotonasi. Nah, sehingga kita faktor-faktor yang mempengaruhi produk itu apa? Waktu penguapan. Ya. Kemudian optimasi waktu penguapan, kemudian di sini jadi sebenarnya reaksinya itu dengan asam isosianat. Ya, tapi titiknya rendah sehingga perlu optimasi ureanya ya, urea. Nah, sehingga kalau sudah teroptimasi ini beberapa hasilnya ya. Jadi waktu reaksi ya. pH-nya waktu itu masih 3, kita reflux 1 jam. Dan ini perbandingan mol kita optimasi. Kemudian pH waktu reaksi kita optimasi ya. Ternyata pH-nya kalau 2 lebih bagus ya. Nah, perbandingan pH dengan waktu reaksi 30 menit dan reflux 1 jam. Jadi kita banyak, nah kita memakai komputasinya di sini. Jadi kita perlu para aminofenol yang terprotonasi. Kenapa? Karena dia akan larut dulu. Nah ini sempat jadi perdebatan juga. Ya. Jadi waktu saya ujian proposal S3 itu pengujinya itu nanya gini loh, dia itu kan mau jadi donor elektron Pak Hari. Nah kalau terprotonasi itu kan nanti nggak jadi donor. Ya. Nah tapi praktek saya jadi. Nah sehingga tinggal menerangkan aja kenapa. Oh, jadi protonasi ini hanya untuk melarutkan. Jadi reaksinya nanti bolak-balik begitu ya. Nah sehingga pH itu sangat penting untuk memprotonasi dalam arti untuk melarutkan. Karena kalau nggak larut ya nggak bisa bereaksi. Nah sehingga seperti ini sehingga pada pH 2 itu randomnya 95, pada pH 1 99,49 dengan perbandingan tadi 2 banding 9,5. Nah jadi seperti ini. Nah, kemudian kita konfirmasi uji in vivo ya tadi ya. Jadi tadi kan in vivo yang ini tadi sudah ya 9158. Dan hepatotoksinnya gimana? Kita uji juga. Nah, ini ada Ada di jurnal ada namanya Saudara Anthony tahun 2007 itu mempunyai senyawa. Senyawanya kebetulan turunan para aminofenol ya. Jadi yang bersangkutan ini membuat secara random gitu ya. Jadi ada molekul terus diuji gitu aja, nggak pakai docking. Nah, saya coba docking kan, ternyata Ternyata skor dockingnya itu juga lebih bagus dari paracetamol. Dan hasil di jurnal itu juga potensinya lebih bagus. Kemudian efek sampingnya juga ternyata lebih rendah hepatotoksinnya dibanding paracetamol. Ya, jadi metode yang saya temukan ini sebenarnya berlaku juga untuk molekul lain selama dia turunan para aminofenol. Nah ini hasil hasil irisan melintang jaringan hati tikus normal jantan. Jadi yang A ini normal, yang B ini alkit 3, yang C ini paracetamol ya. Jadi dengan dosis yang sama kerusakannya lebih banyak paracetamol. Ini yang M 2011 ya. Yang A ini adalah kontrolnya, yang B ini EMA 2011, yang C ini adalah paracetamol. Jadi banyak yang rusak paracetamol. Nah ini pernah saya ikutkan ke Business Innovation Center ya. Waktu itu masih dikelola sama
Oh, sudah sama ini ya. BIC ya. Awalnya tahun 2014 itu saya MH 2011 saya masukkan ya, dapat penghargaan ini ya. Kemudian yang HP atau Alketika ini saya masukkan dapat penghargaan, tapi udah dikelola sama LIPI sama badan BIC, Business Innovation Center. Kalau tahun 2014 itu masih Kementerian Kemenristek. Nah, ini yang MH 2011 ya, masih ditandatangani oleh Kemenristek ya. MH 2011 suatu analgetik kompetitor paracetamol yang lebih aman dan lebih poten. Kalau yang Alketika itu judulnya urea sebagai bahan baku analgetik unggulan HP 2009. Tapi sama mereka itu tanpa persetujuan saya itu judulnya dibuat komersil. Judulnya apa? Turunan pupuk pencegah ambruk. Walah, nggak banget ya. Ini kok apa? Turunan pupuk pencegah ambruk coba. Waduh, menggelikan ya, antara geli dan sebel gitu ya. Nah, ini sertifikat patennya ya. Cukup lama ya. Saya mengajukan tahun berapa? Baru keluar 2018 ya. Ya, jadi saya ajukan 2013, keluar paten 2018, 5 tahun ya. Padahal jangka waktunya 20. Atau ini masih berapa tahun lagi. Tapi saya sudah siap-siap kalau hangus saya upgrade ya. Saya upgrade dengan khasiat yang lain. Nah, ini desain saya yang lain ada apa? Selain HP atau Alketika dan MH, ini beberapa desain saya kasih kode. HP S3 2014B. Hasilnya bagus-bagus ya. Tapi baru desain, belum saya buat. Nah, ini molekulnya ya, molekulnya. Ini kalau yang ada yang tertarik bisa nanya, kok bisa molekulnya kayak gitu? Nah, kadang-kadang sudah saya tawarin nggak ada yang nanya. Harapan saya itu ada yang nanya, kok bisa Pak Hari molekulnya kok kayak gitu, itu gimana ceritanya? Nah, gitu. Ini beberapa prediksi interaksi obat reseptor atau obat dengan enzim siklooksidinase 2 pakai Lickbox. Ya, jadi waktu apa saya S3 itu saya harus memasukkan ke jurnal ya, GV, kemudian IJPCR ya, masuk apa seminar, kemudian ada permohonan paten ya, ada buku juga, saya bikin buku juga ya. Jadi mestinya kalau seperti ini harusnya saya cum laude ya. Kalau waktunya tidak melanggar, ternyata kalau waktunya 6,5 tahun ya nggak bisa cum laude gitu ya. Tapi saya cukup puas kenapa? Karena S3-nya ide saya sendiri ya. Jadi memang ada untung ruginya kalau kalian S3 dengan ide sendiri itu ada untung ada ruginya. Untungnya apa? Untungnya ya kalau saya merasa puas kenapa? Karena ide saya sendiri full gitu ya. Bahkan paten saya ini pembimbingnya nggak ikut ya, karena waktu saya patenkan tuh apa? Saya belum kenal pembimbing malahan begitu, promotor begitu ya. Nah, kekurangannya apa? Kalau ide sendiri itu kita harus bisa mempertahankan atau meyakinkan kepada promotor. Kalau ide promotor itu keuntungannya apa? Ya kita tinggal ngikut aja, pasti akan dibantu ya. Karena itu proyek mereka gitu kan. Berarti kita akan dibantu, nggak usah mati-matian begitu. Nah, cuma itu tadi ya, kita apa namanya? Inovasinya kita kurang ya karena dikasih kan, idenya dikasih gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing ada keuntungan dan kerugiannya. Kalau di luar negeri saya yakin dikasih semua idenya ya. Karena kita kan kalau sekolah ke luar negeri ya mau nggak mau kita ngikut mereka, ngikut proyek mereka. Jadi ya kita dapat ilmu baru tapi idenya kita nggak punya ide begitu ya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Sampai sini dulu saya buka diskusinya. Izin bertanya Bapak. Ya silakan.
Yang terkait jenis-jenis asam amino tadi kan ada perbedaan dari molekul desainnya Bapak yang HP 2009 dengan MH11 itu ada yang dicetak tebal itu maksudnya bagaimana nih Pak? Maknanya seperti apa? Yang jenis asam amino itu bisa minta tolong dijelaskan. Oh baik. Oke, terima kasih. Jadi yang ini ya, yang dimaksud itu asam amino ya tadi. Iya. Jenis-jenisnya Bapak. Ini bukan? Bapak di slide. Ini bukan? Belum di share screen Bapak. Oh iya ya, maaf Pak. Saya share screen. Ini Bapak, yang itu Bapak. Ini ya? Iya Bapak. Oh, yang ya. ditebalkan itu. Oh iya ya. Ya. Jadi di sini apa yang ditebalkan ini apa namanya asam amino yang tidak ada di paracetamol ya. Jadi enzim siklooksigenase itu kan terdiri dari asam-asam amino. Nah, asam-asam amino dari enzim itu yang paracetamol ini, yang molekul saya ini. Jadi yang ini itu nggak berinteraksi, di paracetamol nggak berinteraksi. Ya. Jadi ada kelebihan asam amino dibandingkan dengan paracetamol. Nah, logikanya apa? Logikanya gini, kan makin stabil suatu molekul obat itu kan berinteraksi dengan reseptor atau enzim itu kan makin poten gitu ya. Jadi ibaratnya kalau paracetamol ini orang gitu ya, orang kalau dipegang sama 8 orang gitu dibanding molekul saya yang dipegang oleh 10 orang itu kan lebih stabil yang mana? Yang 10 orang Bapak. Yang 10. Dibanding yang dipegang 12 lebih stabil yang 12. 12 Bapak. Ya. Jadi kalau yang kaidahnya yang normal ya, itu seperti ini. Ini kebetulan ideal ya. Idealnya apa? Jadi makin banyak asam amino yang mengikat itu makin poten. Tapi nggak selalu. Di dunia ini kan selalu ada kecualian ya, kecualian seperti anomali air gitu ya. Jadi nanti kita akan menjumpai asam aminonya lebih banyak, kenapa skornya kok kurang stabil? Nah, itu bisa dijelaskan bahwa asam-asam amino yang seperti itu berarti asam aminonya yang istilahnya bukan asam amino penting begitu ya. Nah, kalau kita lihat nggak tahu kalau yang sekarang ya. Kalau dulu itu kan kalau pemilihan rektor itu kan menterinya pakai suara ya, berapa suara gitu ya. Nah, jadi suara menteri dengan suara senat itu kalah bobotnya begitu ya. Jadi bisa kita analogkan seperti itu ya. Jadi kalau ada yang asam aminonya banyak tapi kok skornya kalah ya, kalah stabil, oh berarti itu asam amino yang nggak penting begitu. Kalau dikaitkan dengan sehari-hari yang tidak berpengaruh gitu ya. Kan ada ya orang itu kalau dalam sehari-hari kan ada ya si A itu itu berpengaruh sekali kalau dia ngomong di masyarakat didengar orang, tapi berapa orang ngomong nggak didengarin, kenapa? Ya nggak punya pengaruh ya, mungkin dari segi ekonomi, dari segi yang lain seperti itu. Bisa difahami? Bisa Bapak. Berarti kalau yang Bapak jelaskan tadi, yang Bapak tampilkan itu, kalau saya amati yang semakin banyak asam aminonya, skor dopingnya semakin bagus Pak. Betul. Dari tabel itu Pak. Betul. Itu kaidah umumnya seperti itu biasanya. Nah, nanti juga bisa dianalisis ininya apa. Nah, ini kan kebetulan nggak saya rinci ya, hanya asam amino. Nanti bisa dirinci, nanti saya kasih contoh jurnal. Ada yang lebih dirinci, misalnya asam aminonya itu ikatannya apa? Hidrofob atau ikatan hidrogen. Nah, jadi ikatan hidrogen itu dibanding hidrofob, energinya lebih kuat ikatan hidrogen. Kemudian kalau sama-sama ikatan hidrogen, oh yang satu ternyata lebih pendek, lebih kuat lagi gitu ya. Jadi ikatan hidrogen itu juga tidak hanya satu, artinya apa? Tergantung jarak. Jadi kalau ada 2 ikatan hidrogen,
yang satunya lebih dekat ya jaraknya, itu berarti nanti energinya itu lebih lebih stabil begitu. Begitu. Ya, Pak. Terima kasih Ya. Bapak. Ada lagi yang lain? Nah, sudah ada yang mencoba docking dengan software yang saya kirim di grup? Ya, jadi sebaiknya dicoba ya, karena nanti ujiannya pakai itu ya. Jadi ujiannya pakai plan yang sudah saya kirim, software-softwarenya begitu. Nah, sehingga nanti maaf Pak, sebelumnya ya. Mau izin konfirmasi. Ini kan tadi pagi dari Prodi kan mengirimkan surat edaran kalau misalkan nanti UASnya diadakan secara luring, Pak. Oh, secara luring ya? Terus untuk UASnya dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Nanti ke depannya kan nanti Bapak bilang ada seperti kayak membuat desain suatu obat itu nanti. Jadi ya, jadi sudah tahu tanggalnya ujiannya? Hari pertama sih kemungkinan tanggal 13 Juni Pak. Cuman kalau jadwal lengkapnya saya belum cek lagi. Oh ya, 13 Juli ya. Iya. Jadi nanti saya usahakan soal saya berikan sebelum hari H. Jadi pada saat hari H itu Anda sebenarnya formalitas saja mengumpulkan begitu ya. Jadi soalnya akan saya supaya Anda bisa bisa banyak waktu begitu ya. Jadi yang saya inginkan itu Anda semuanya itu bisa mendesain molekul ya. Jadi yang real gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya Anda boleh buka buku, boleh apa karena itu nanti hasilnya kan desain ya. Bukan kayak anak S1 hafalan gitu ya terus gini-gini enggak. Jadi saya bahkan kalian boleh kerjasama ya, boleh kerjasama karena molekulnya nggak boleh sama ya. Jadi misalnya saya punya punya soal misalnya disuruh mendesain anti COVID misalnya. Nah nanti Anda boleh diskusi sebelum jauh hari sebelum ujian ya. Karena apa? Karena nggak boleh sama ya. Molekul Anda kan cuma 4 orang ya. 4 orang ini nggak boleh sama molekulnya begitu. Nah seperti itu. Begitu? Iya. Terus nanti tujuannya nanti apakah harus dapat skor docking yang paling baik atau bagaimana Pak kalau misalkan nanti di pelaksanaannya? Betul. Jadi tujuannya adalah Anda bisa membuat molekul yang punya keunggulan dibanding yang ada. Ya. Jadi misalnya contohnya tadi misalnya molekul saya fungsinya sama dengan paracetamol, tapi kan lebih poten dan lebih aman begitu ya. Kemudian misalnya yang satunya misalnya tamoxifen, molekul saya beda strukturnya dengan tamoxifen, tapi skor dockingnya misalnya sama. Ya, kenapa? Karena tamoxifen kan efek sampingnya banyak gitu ya, ada yang menopause dan sebagainya. Molekul saya karena masih baru itu kan ada kemungkinan tidak menyebabkan menopause misalnya seperti itu. Atau misalnya sebenarnya banyak ide ya. Seperti misalnya gini, ini contoh yang lain ya. Jadi misalnya gini, aspirin. Anda tahu aspirin punya kelemahan apa? Yang Anda tahu aspirin selama ini kelemahannya apa aspirin? Asetosal. Sangat terkenal. Kenapa? Aspirin, asetosal itu kelemahannya apa dia? Bisa mengakibatkan gastritis, Pak. Betul ya. Jadi misalnya aspirin menyebabkan gastritis. Kenapa? Karena mengiritasi lambung kan. Nah, bisa Anda membuat molekul baru yang sama persis efeknya tapi nggak mengiritasi lambung. Nah, harusnya bisa ya.
Dengan cara apa? Dengan cara penyebab itu kan sifat asamnya, ya kan? Sifat asamnya yang sangat terkenal mengiritasi lambung. Nah, kalau asamnya itu Anda ganti dengan isosternya yang tidak asam, itu secara teori itu sudah bisa, tinggal mensintesis dan membuktikan begitu. Kemudian apalagi misalnya, yang paracetamol tadi itu sebenarnya masih banyak molekul lain yang bisa dimodifikasi ya. Bukan hanya algetika sebenarnya. Beberapa molekul itu secara teori bisa kita buat yang molekul yang sama dengan paracetamol tetapi tidak mengiritasi tidak hepatotoksik ya. Paling enggak hepatotoksiknya kurang ya. Nah, itu bisa sebenarnya. Saya pernah ngisi di NBio itu ya. Jadi penemuan obat dengan local wisdom itu yang penting kita ada molekul penuntun. Molekul penuntun itu punya kekurangan pasti itu. Nah, itu kita perbaiki. Misalnya anti leukemia, dia menyebabkan apa gitu. Nah, kita buat molekul baru ya minimal dockingnya harus sama gitu ya, secara statistik gitu ya. Begitu. Dulu saya pernah ngajar di UAD ya S2 bahan alam. Itu judulnya mata kuliah kimia komputasi. Itu kebetulan saya sendiri yang ngisi itu 14 kali ya, sehingga saya bagi dua ya, docking sama HKSA ya. Ujiannya real, mendesain molekul yang lebih baik dari database begitu kalau HKSA. Kalau yang docking mendesain molekul yang paling tidak sama atau punya keunggulan dibanding molekul penuntun begitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau kita kasih contoh lagi ya. Kita kasih. Saya kasih contoh anti leukemia. Oh ya, ini contoh apa? Contoh desain industri ya. Nah, jadi ini sudah dibuat desain industri sama Profesor Wahyudi ya, jadi reaktor-reaktornya begitu ya. Nah, di sini ya. Deskripsi proses. Nah, kita lihat. Nah, diagram proses ini memperlihatkan informasi awal skala lab dari pembuatan algetika dari paraminal urea berdasarkan estimasi kapasitas awal yang relatif sangat kecil, diusulkan bahwa pabrik beroperasi secara batch. Dalam proses ini, para amnofenol dan urea masing-masing disimpan dalam B01 dan B02. Selanjutnya, kedua bahan baku tersebut dan HCl diatur dahulu konsentrasinya dengan penambahan air di dalam mixer M01, M02, dan M03. Pengukuran bagi padatan para amnofenol dan urea dilakukan dengan timbangan sedangkan pengukuran HCl dan air dilakukan level kontrol ya, pada mixer masing-masing dan seterusnya. Ya. Nah, jadi di sini pada prareflux itu berfungsi untuk menghilangkan NH3. Ya. Jadi urea itu kalau kita hilangkan NH3 akan jadi asam isosianat. Kenapa saya nggak pakai asam isosianat? Karena dia sangat toksik. Kemudian amonia akan diserap dengan asam sulfat pekat untuk kemudian dibuat menjadi pupuk ZA. Jadi molekul saya ini akan menghasilkan pupuk ZA. Dan reflux reaksi pembentukan produk dijalankan setelah NH3 dikeluarkan dari dalam reaktor. Evaporasi menguapkan pelarut sebelum produk masuk ke crystallizer. Crystallizer ya. Produk algetika diambil dalam bentuk kristal yang diproduksi dari crystallizer
agar diperoleh kristal alketika dengan kemurnian yang tinggi dan seterusnya. Sekarang kita lihat ini validasinya. PowerPoint-nya ini apa, kuliah-kuliah online yang pernah yang lain ada pertanyaan? Ini data ternyata. Kalau kita lihat, nah ini ada apa, kode PDB 5LMA, tyrosin protein kinase. Nah, jadi harap berhati-hati dalam memilih ligan ya, perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini ligannya itu adalah ini ya. Jadi yang gliserol ini bukan ya, DMS bukan. Jadi ini ada CNA sama natif ligan. Jadi ini obat apa namanya, inhibitor tyrosin protein kinase ya, untuk Alzheimer, untuk apa, anti leukemia ya. Nah ini bisa kita validasi. Jadi ini bisa kita copot ya, kita copot dengan Yasara tadi, dan kita jadikan 10 dengan Marvin, dan kita redocking atau validasi, kemudian kita cari RMSD-nya. Nah, kemudian kalau sudah valid, kita bisa memasukkan molekul desain kita. Nah, harapannya paling tidak sama skornya, atau lebih bagus kalau lebih stabil begitu. 5 mLA. Jadi mungkin bisa. Nah, ini salah satu apa? 5-LMA human spleen tyrosin kinase domain incomplete with azanaptiridine inhibitor. Jadi ini untuk leukemia ya, leukemia. Jadi harapan saya kalian sudah tahu cara menetapkan ligan aktif ya. Jadi gliserol ini bukan ligan aktif ya. Dimethyl sulfoxide juga bukan. Ya.
jadi yang ligan natif itu yang ini. Obatnya itu yang ini, asanaptridin. Ini obat baru dari Pfizer ini ya. Masih pakai kode ya. Pfizer. Ini namanya Pak Lovet ini ya. Bisa untuk Omikron ini. Sebetulnya seperti ini. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 19 menit. Jadi kalau docking pakai plan, itu biasanya ada folder baru namanya Resart. Ya, Resart. Nah, di sini kalau dibuka itu ada base ranking. Nah, jadi hasil rekamannya itu ada di kolom ini, kolom pertama. Ini hasilnya ya. Nah, yang lain-lain ini bukan ya. Jadi yang kolom pertama ini adalah hasil docking yang rekamannya begitu. Gimana? Ada pertanyaan? Memang waktunya terlalu ini ya, hanya 2 kali ya. Tapi dengan melihat YouTube saya, diharapkan nanti kalian bisa punya bekal untuk jadi pendesainnya. Pendesain molekul ya. Kalau perlu jangan hanya desain ya, dibuktikan ya. Sudah punya ini belum ya? Instansi belum? Mbak Nadia sudah bekerja di mana? Universitas apa? Belum Bapak. Saya kemarin lulusan dari UGM, farmasi UGM juga Bapak. Oh ya. Mau kemana kerjanya? Jadi dosen atau jadi ke industri atau? Untuk saat ini. Yang penting lulus dulu ya. Lulus dulu. Kalau yang lain ada dua-duanya masih 50-50 Bapak. Yang lain udah ada yang bekerja di mana gitu? Mas Binar, Mas Kresna? Saya wirausaha, Bapak. Wirausaha ya. Kalau Mas Binar, Mbak Desti? Saya masih kuliah aja Bapak. Jadi kuliah ya. Okay. Ya, berarti belum ada yang punya instansi ya? Kalau saya nyambi di apotek sih Pak. Oh di iya, apotek. iya. Oh iya. Ya. Jadi kalau ada yang tertarik ngajar gitu bisa di mana begitu ngajar. Kalau yang tertarik untuk ngajar kan nanti bisa menyumbangkan ini molekul baru di institusinya ya misalnya. Karena memang gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah. Dan memang belum ada di Indonesia ini penemuan obat dengan banyak profesor, doktor itu kadang-kadang saya juga sedih gitu. Oh, kita jauh banget ya dibanding ilmunya Pak Habibie ya.
Pak Habibie udah bisa bikin pesawat yang paling efektif di dunia, R80. Pesawatnya itu menggabungkan udara panas dan dingin sehingga efektif begitu. Nah, farmasi kita harusnya tidak sejauh itu ketinggalannya. Tapi itu memang nggak mudah ya, karena sangat tergantung dengan kebijakan atasannya, pemerintah khususnya ya, sampai sejauh mana ya. Ya memang kalau slogannya kan kemandirian obat, ya, kemandirian bahan baku obat. Tapi faktanya kan belum sesuai ya, belum sesuai fakta. Ya, kita masih apa? Ada yang mengatakan 95% kita masih impor ya. Yang 5% berarti sudah dibuat sendiri. Makanya saya kejar. Ternyata Kimia Farma sudah bisa bikin bahan baku obat, misalnya simvastatin, terus obat apa itu yang anti COVID itu ada juga dibuat ya. Tapi obatnya lisensi, maksudnya bukan kita yang menemukan ya. Kita membuat aja begitu ya. Nah, harapannya kan gitu. Harapannya kan kita bisa, masa nggak bisa menemukan obat? Nggak usah banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 10 gitu. Yang mendunia gitu harusnya bisa harusnya. Tapi Indonesia kan ini kan kelemahannya itu. Indonesia itu yang susah kerjasama ya, yang susah ya. Dan saya nggak punya tim saya bilang sama Kimia Farma sama UGM, saya punya molekul baru masih banyak kerjaan, tapi saya nggak punya tim saya bilang. Dan saya nggak mau jadi ketua kalau ada proyek gitu. Saya pusing mikirin laporan keuangan gitu ya. Nah, jadi saya udah bilang sama Kimia Farma sama UGM, saya nggak punya tim, saya nggak mau jadi ketua kalau ngurusin keuangan saya bilang gitu. Nah kalau tertarik, mari kita buat bersama ya begitu ya. Janjinya sih katanya mau dicarikan sama solusi sama UGM sama Kimia Farma ya, kita lihat tindak lanjutnya. Ya alhamdulillah kemarin sudah perbaiki ini perjanjian kerjasamanya, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Ada pertanyaan? Mumpung masih ada. Izin konfirmasi Bapak. Ya silakan. Untuk sisa pertemuannya, kalau dialog masih sisa 1 pertemuan lagi Pak. Oh ya, Ya, kalau nggak salah ini ya apa? Kalau nggak salah di jadwal saya kok tentatif. cuma 2 kali ya? Ada di dialog Bapak, tapi itu keterangannya tentatif sih Pak. Jadi mungkin tergantung permintaan dari mahasiswanya. Oh gitu. Oke. Kalau oh ya koordinatornya kan Pak Ari ya. Itu ada nggak apa semacam apa presentasi mahasiswa ada? Kalau di pertemuan terakhirnya ada sih Pak, online Zoom meeting Pak. Bahasanya tentang membran protein, pathway based drug design, antivirus dan fast acting insulin Bapak. Kalau saya dapat info dari Pak Ari itu 2 kali itu kok mahasiswa ya yang presentasi. Di RPKPS yang disampaikan Pak Ari ke saya itu saya cuma 2 kali, kemudian 2 kali lagi itu berupa diskusi saya sama Pak Ari yang bertugas, kemudian mahasiswanya yang presentasi gitu kok, kalau info yang saya dapat begitu. Berarti coba nanti saya infokan ke Pak Ari lagi ya Pak? Iya, iya. Jadi nanti tolong tanyakan ke Pak Ari, karena konfirmasi Pak Ari ke saya itu saya tanyakan, jatah saya berapa Pak Ari? 2 kali, kemudian yang 2 kali lagi kita diskusi katanya Pak Ari sama saya masuk gitu, terus mahasiswa yang presentasi 2 kali pertemuan katanya gitu. Oke Pak, nanti coba saya diskusikan lagi. Oh iya, iya, iya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa juga di grup ya, grup WA. Walaupun kita sudah selesai kuliah, kalau ada yang mau nanya, masih bisa begitu ya. Ada lagi? Oh ya, mungkin ada juga ini ya apa?
Mungkin akan saya sampaikan satu lagi tentang apa? Nah, sedikit tentang ya, jadi nanti saya kasih begini. Kelihatan slide saya. Terlihat Bapak. Lihat, Pak. Ya, jadi saya biasanya kalau kalau presentasi itu misalnya gini, saya mendesain obat. Nah, obat saya itu skor dosingnya harus kita nyatakan dalam uji statistik begitu ya. Jadi pernah ada ya di dalam seminar itu kan dia punya molekul gitu ya. Skor dosingnya itu selisih ya mungkin selisih sedikit gitu ya. Dengan pembanding. Terus dia ngomong gini, molekul saya lebih bagus begitu ya. Lebih poten dari pembanding gitu ya. Terus saya tanya, dasarnya apa? Karena lebih minus, Pak. Oh, belum tentu saya bilang gitu. Jadi kalau dalam statistik kita uji paling tidak dengan uji T ya. Jadi kita perlu rata dan perlu standar deviasi. Kemudian kita bandingkan dengan T tabel. Jadi kalau T hitung kita, ini saya kasih contoh 2 molekul ya. 2 molekul tadi kan saya katakan di docking saya itu kan ada result, kemudian ada base ranking. Nah, base ranking itu kan tadi isinya 10 ya. 10. Jadi ini salah satu contoh molekul ya. Ada 2 molekul, yang satu dengan skor docking ini, kemudian ratanya ini. Kemudian yang satu skor dockingnya ini, ratanya ini, kemudian standar deviasinya ini. Nah, ini saya sudah membuat template ya, tinggal memasukin ya. Rata 1, rata 2, standar deviasi 1, standar deviasi 2, N-nya N1, N2 ya. Ada yang 10, ada yang 20 saya buat gitu ya. Nah, kemudian T tabelnya sudah saya cari di sini, sehingga nanti otomatis ini akan muncul T hitung ya. Jadi ini kalau dimasukin nanti T hitungnya ini akan muncul. Nah, kita tinggal membandingkan dengan T tabel. Mau pakai statistik yang mana? Cara kepercayaan yang mana? Kalau mau pakai yang paling teliti di sini 0,005 alfanya. Artinya dari 1000 itu kita mempunyai kemungkinan 995. Nah, kalau pakai ini itu nanti dibandingkannya dengan ini. Kalau pakai yang 5% alfanya berarti yang ini. Nah, kalau pakai yang alfa 0,025 yang ini. Jadi tinggal milih nanti gitu. Nah, jadi di sini kalau T hitung harga mutlaknya lebih besar dari T tabel, ini bisa kita pilih nanti. Itu kalau lebih besar berarti ada perbedaan bermakna. Ya. Jadi kalau lebih kecil itu berarti nggak ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan itu artinya sama baiknya. Gitu. Tapi kalau ada perbedaan itu ada 2 kemungkinan, lebih baik atau lebih jelek. Nah itu dicari dari skor ratanya. Ya. Kalau di sini berarti kalau ini X1 ini X2 ya, berarti yang X2 itu lebih yang X2 lebih bagus, lebih poten berarti begitu ya. Jadi ini nanti saya kasih ya. Saya kasihkan untuk template ya. Kalau Anda uji T tinggal memasukkan ini rata ini. Nah, itu salah satu kelebihannya docking dengan plan. Ya, jadi nggak bisa kita kalau dockingnya sekali terus data kita lebih minus ya. Yang satu misalnya minus 75, yang satu minus 76. Terus Anda bilang minus 76 lebih bagus. Ya belum tentu. Uji statistik dulu ya. Seperti dalam nilai ya. Nilai A itu kan ada ringnya ya. Misalnya 85 sampai 100 misalnya. Nah, yang 85 dengan 86 itu kan sama ya. Walaupun angkanya beda. Nah, dalam docking juga gitu. Ya. Berbedanya secara bermakna enggak di uji statistik begitu. Nah, seperti itu.
Ini apa? Saya kasih template uji T. Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Ya, silakan. Kira-kira kalau memang belum pernah megang plans gitu atau pernah nyoba tapi masih ya sudah lupa terus banyak yang perlu dicoba lagi validasinya, banyak intinya masih harus ulang dari awal gitu Pak. Kira-kira kalau menonton dari YouTube dari YouTube-nya Bapak begitu, itu baiknya nonton video yang mana dulu nggih Pak? Terus bila memungkinkan apakah ada modul yang menyertai begitu Pak? Terima kasih. Oh ya, ya. Jadi kalau yang di video itu biasanya ada judulnya ya. Jadi nggak harus dari mana dulu. Ini saya kelihatan ya YouTube saya. Kelihatan Bapak? Nah di sini kan ada ya, nah ada beberapa ya. Nah di sini misalnya yang pertama kali itu kan ada kan validasi ya, validasi. Jadi yang paling penting kan validasi, sehingga di sini bisa dilihat validasi sebagai contoh ya. Nah, jadi misalnya ini ya, ini kan kuliah validasi 5 LMA ya. Ini untuk anti leukemia ini ya. Nah, contohnya di sini. Di sini kan kode tempat kita buat. Suaranya kedengaran enggak ya? Berapa? 1, Kedengar, Bapak. 4, 5. Jadi di sini anti leukemia ya, anti leukemia ini validasinya ya. Jadi pada prinsipnya kan sama ya. Jadi mana ininya? Jadi softwarenya itu sama dengan yang saya bagikan ya. Ada Yasara, ada saya taruh sudah di tempat validasi pertemuan keempat saya, validasi 5 LMA. Nah, jadi seperti itu. Sudah? Pak, saya download dulu untuk ini ya, lain ya. Coba. Ya, jadi disesuaikan dengan topiknya ya. Topiknya yang jelas kalian perlu validasi. Nah, sehingga nanti yang wajib ditonton adalah replikan, likan, ya. Kemudian dockingnya kemudian. Nah, kemudian yang kedua nanti tinggal Anda mendesain molekul. Nah, jadi nanti yang protein, replikan pakai yang validasi, kemudian ligannya pakai desain. Nah, caranya sama sehingga nanti ketemu skor. Nah, di dalam skor itu bisa dibandingkan tadi yang base ranking tadi untuk uji statistiknya begitu. Gimana? Ada lagi? Waktunya kebetulan sudah habis. Masih ada pertanyaan? 1-2 menit. Dari saya cukup, Bapak. Cukup, bisa kita akhiri. Jadi tanggal berapa? 26 libur ya?
26, iya Bapak, minggu depan libur. Jadi kita bertemu lagi kapan? Tanggal 2 sama 9. Tanggal 2 itu. Bentar, Bapak. Maaf Bapak, kalau 9 itu kalau tidak salah sudah minggu tenang. Atau mungkin tetap di sana atau diajukan ya Bapak sekiranya. Bagaimana? Ya, nanti coba saya diskusikan lagi Bapak dengan teman-teman. Oke. Jadi yang jelas dari Pak Ari bilang ke saya, jatah saya udah habis, 2 kali lagi katanya presentasi mahasiswa. Jadi nanti tolong dikonfirmasi ke Pak Ari ya. Oke Bapak. Oh Baik. iya Bapak. Ya, silakan. Maaf satu kali lagi. Untuk yang presentasi itu nanti topiknya bagaimana nggih Bapak, topiknya dari yang disampaikan Bapak atau yang disampaikan Pak Ari atau kedua-duanya Pak? Kalau nggak salah Pak Ari yang nentukan ya. Udah dibagi belum sama Pak Ari tentang apa-apa gitu ya? Belum Bapak, belum dibagi. Nanti coba saya tanyakan lagi. Coba ditanyakan Pak Ari karena koordinatornya beliau, saya tidak diserahin apa-apa. Saya hanya diminta untuk ikut diskusi dengan Pak Ari begitu. Jadi saya nggak tahu yang ditugaskan Pak Ari apa begitu. Nanti tolong konfirmasi ke Pak Ari ya. Iya Bapak. Baik Bapak. Ya, baik kalau gitu kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya, saya belum absen. Nanti absennya sama ya dengan link kemarin. Sama Bapak, absennya Bapak. Dan saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.